Ya, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Untuk suaranya bisa masuk, jelas, terdengarnya? Terdengar, Pak. Ya, yang sudah masuk ke Meet Google bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir ya di sore hari ini untuk mata kuliah, energi terbarukan. Ya, di sore hari ini di mata kuliah energi terbarukan, nanti kelanjutannya atau perkuliahan berikutnya di minggu-minggu selanjutnya itu akan dilanjutkan dengan Pak Fahrudin ya, untuk mata kuliah selanjutnya, karena ada pembagian, jadi ada kelas awal, kelas besar itu umumnya, gabungan dari beberapa kelas, kemudian ada kelas kecil dan kelas kecil ini, selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Fahrudin. Ya, untuk hari ini mata kuliah energi baru terbarukan merupakan kelanjutan ya dari, sesi pertemuan di minggu yang lalu, yang di minggu sebelumnya itu kita sudah menceritakan untuk salah satunya adalah menggunakan solar cell atau sel surya. Tampilan di layarnya sudah masuk untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Ya, jadi, solar cell atau sel surya itu merupakan masuk dalam kategori energi terbarukan. Kenapa dia masuk dalam energi terbarukan? Karena di, solar cell ini atau cahaya matahari merupakan energi yang hampir, dikatakan tiap hari ya, kalau di Indonesia itu, selalu ada cahaya matahari. Nah, dengan adanya cahaya matahari ini bisa dipergunakan, cahaya tersebut dan panas, dari matahari ini dikonversikan untuk mendapatkan energi, baru atau energi alternatif lainnya yang, umumnya bisa dipergunakan untuk keperluan yang lain. Salah satu output-nya dari energi terbarukan adalah, menghasilkan energi listrik. Ya. Lalu apa saja perbedaan antara energi terbarukan dan energi, yang sudah lama dikenal dengan sebutan istilahnya energi fosil ya, atau energi yang berasal dari dalam, bumi, seperti batu bara, kemudian, minyak, minyak minyak bumi, gas bumi itu merupakan salah satu, bagian dari energi fosil. Ya, perbedaannya dari sisi, sumber daya. Untuk sumber daya, energi terbarukan ini, didapatkan dari sumber daya alam. Jadi, kalau dari sisinya energi, terbarukan atau energi, terbarukan ini diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, di sini ada kata diperbarui karena, berbeda dengan halnya dengan energi fosil, seperti minyak bumi, batu bara, atau, gas alam. Ketika energi tersebut sudah dihabiskan atau sudah dipergunakan untuk mendapatkan energi fosil tersebut membutuhkan waktu yang lama. Beda halnya dengan energi terbarukan, energi sinar matahari, angin, air, geotermal atau panas yang ada di dalam bumi, ini bisa dimanfaatkan secara, kontinu
atau secara terus-menerus penggunaannya. Jadi setelah energi tersebut dipakai, maka dia masih bisa diperoleh dengan waktu yang cukup singkat. Lalu ada biomass. Biomass ini masuk ke dalam kategori memanfaatkan energi dari makhluk hidup, biologi. Jadi seperti misalkan kotoran dari sampah kering, sampah daun, atau sampah dari makhluk hidup, itu bisa dijadikan biomass. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan energi yang berasal dari matahari, angin, air, geotermal, dan biomass ini bisa menjadi energi terbarukan karena bisa diperoleh dengan mudah. Sedangkan bedanya dengan energi fosil yang berasal dari sumber daya alam yang untuk mendapatkannya itu membutuhkan waktu, bisa diperkirakan dalam waktu yang cukup lama sampai jutaan tahun. Yang diperoleh adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ini merupakan masuk dalam kategori energi tak terbarukan. Jadi ada energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan ialah energi yang berasal dari bahan fosil. Lalu bagaimana dengan ketersediaan untuk energi tersebut? Ketersediaannya sumber daya energi fosil terbatas. Jadi terbatas jika dipergunakan secara terus-menerus, secara kontinu, maka energi tersebut akan habis dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menghasilkan energi tersebut. Sedangkan sumber daya energi terbarukan selalu bisa diperoleh secara kontinu, secara terus-menerus, karena diperbarui atau dihasilkan, dan dengan kata lain tidak akan habis, bisa diperoleh secara terus-menerus. Jadi seperti energi matahari, angin, air, geotermal, dan biomass. Biomass ini merupakan energi terbarukan yang dalam hal ini ketersediaannya itu bisa diperoleh secara terus-menerus. Lalu bagaimana penggunaan energi tersebut atau energi terbarukan ini dalam hal penggunaannya atau efeknya terhadap lingkungan sekitar ketika energi tersebut dipergunakan. Untuk energi terbarukan memiliki banyak atau dampak yang ditimbulkan di lingkungan lebih sedikit. Jadi dalam hal ini polusi atau sisa gas hasil pembakaran atau hasil combustion menggunakan energi fosil ini, jika dibandingkan dengan energi terbarukan, memiliki dampak yang lebih kecil ketika menggunakan energi terbarukan tersebut. Penggunaan energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca, kemudian polutan, polusi yang cukup besar, yang menghasilkan gas CO, karbon dioksida, kemudian ada gas yang lain, yang ketika didistribusikan atau dibuang ke lingkungan untuk melakukan atau menetralisir dari pembuangan tersebut membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa merusak ekosistem yang ada di lingkungan sekitarnya. Itulah salah satu dari dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan energi fosil tersebut. Ya, untuk energi terbarukan di bagian ini menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada emisi karena misalnya memanfaatkan energi angin atau energi air. Ya, apa emisi dari atau hasil dari penggunaan energi angin tersebut atau energi air tersebut terhadap polusi yang ditimbulkan. Nah, jadi
di bagian ini untuk energi terbarukan bisa dikatakan menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali polusi atau sisa gas hasil pembuangan atau hasil pembakaran dari menggunakan energi terbarukan tersebut. Lalu bagaimana dengan harga, dengan biaya atau harga yang didapatkan? Harga energi terbarukan relatif stabil dan cenderung turun seiring dengan meningkatnya efisiensi produksi dan perkembangan teknologi. Sedangkan harga energi fosil sangat dipengaruhi, ini ada kata fluktuatif, jadi berpengaruh dari hasil penggunaan, kemudian hasil pemakaian dan nilai jualnya itu akan fluktuatif dan cenderung naik seiring dengan semakin berkurangnya simpanan atau bagian dari energi fosil tersebut sebagai bahan cadangan energi yang bisa dipergunakan. Ya, ini adalah bagian-bagian untuk perbandingan atau perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil. Lalu di bagian selanjutnya ini masih menceritakan perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil ini. Untuk sisi safety atau keamanan ya, kalau tadi menceritakan tentang dampak lingkungan, harga, lalu bagaimana keamanan energi tersebut dalam hal ini energi terbarukan dan energi fosil ketika dipergunakan. Untuk energi terbarukan memberikan keamanan energi yang lebih baik karena tidak bergantung pada sumber daya yang terbatas, jadi tidak bergantung pada sumber daya yang terbatas dan di bagian ini masih rentan terhadap konflik masalah geopolitik. Sedangkan energi fosil dapat menyebabkan ketergantungan pada negara-negara yang menghasilkan energi tersebut. Jadi kalau energi fosil ini jelas bergantung atau memiliki ketergantungan terhadap penghasil sumber energi fosil terbesar, seperti misalnya minyak bumi atau minyak mentah. Nah, itu ada negara-negara tertentu yang memiliki cadangan minyaknya lebih banyak di negara tersebut, sehingga bagian negara yang membutuhkan kebutuhan untuk penggunaan energi fosil sangat tergantung terhadap negara tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan rentan terhadap suatu kondisi juga, bisa menimbulkan konflik atau perang, karena intinya adalah memperebutkan energi. Jadi dengan menguasai energi atau menguasai sumber daya energi itu kan umumnya negara tersebut akan menjadi lebih makmur. Nah, di bagian inilah yang menyebabkan hal-hal tersebut sering menyebabkan timbulnya konflik atau perang yang ditimbulkan karena ingin menguasai energi yang berasal dari energi fosil tersebut. Ya, lalu di bagian lanjutannya adalah peran dalam keberlanjutan di lingkungan. Kalau tadi menceritakan keamanan, dalam hal ini keamanan penggunaan energi, kemudian di bagian selanjutnya peran dalam keberlanjutan di lingkungan. Energi terbarukan mendukung keberlanjutan lingkungan dan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim secara global. Sehingga kalau di sini keberlanjutan atau penggunaan dari energi terbarukan ini sangat mendukung sekali untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Ya, salah satunya adalah menyebabkan panas atau cuaca atau temperatur yang lebih tidak normal dalam kondisi sebenarnya,
Misalnya siklus perubahan iklim itu akan mengalami waktu yang tidak normal. Inilah poin juga yang menjadikan energi terbarukan tersebut memberikan kontribusi terhadap dampak perubahan iklim secara global. Sedangkan energi fosil cenderung memberikan efek atau menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena penggunaan energi fosil umumnya seperti batu bara atau minyak bumi, kemudian gas alam. Proses pembakaran dengan menggunakan energi fosil ini mengeluarkan polusi, mengeluarkan polusi yang polusinya itu dikeluarkan atau didistribusikan ke lingkungan, di mana gas-gas dari polusi ini sangat sulit sekali untuk didistribusikan atau dinormalkan oleh lingkungan tersebut, seperti gas CO, CO2 atau gas karbon monoksida, kemudian belerang gas tersebut ketika dikeluarkan ke lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap ekosistem dari makhluk hidup yang ada di sekelilingnya. Ya, lalu bagaimana lanjutan kalau tadi menceritakan perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil. Lalu yang selanjutnya adalah potensi energi terbarukan di dunia. Potensi energi terbarukan di seluruh dunia. Kalau dibicara tentang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, berarti hampir di semua negara ya. Jadi bagaimana potensi energi terbarukan ini di seluruh dunia? Yang pertama untuk solar cell atau energi surya ini, diperkirakan potensi energi surya di seluruh dunia ini bisa mencapai 5.000 kali kebutuhan energi global saat ini. Jadi penggunaan atau kebutuhannya bisa mencapai 5.000 kali kebutuhan dari penggunaan energi global. Kemudian untuk energi angin, energi yang dihasilkan dari aliran angin, karena angin bisa menggerakkan turbin, memutar turbin angin atau biasa dikenal wind turbine. Dengan putaran turbin ini terhubung dengan generator menghasilkan energi listrik, dan listrik ini nanti dipergunakan untuk keperluan atau menghidupkan peralatan-peralatan yang bisa beroperasi dengan tenaga listrik. Untuk energi angin, diperkirakan potensi energi angin di seluruh dunia mencapai sekitar 400 TW ya, terawatt atau sekitar 40 kali kebutuhan energi global saat ini. Lalu bagaimana dengan energi yang selanjutnya? Kalau yang tadi menceritakan tentang angin, untuk yang air, energi air ini diperkirakan juga potensi energi air di seluruh dunia bisa mencapai 2.000 gigawatt. Jadi dengan menggunakan tenaga air, energi air bisa misalkan membuat water turbine atau turbin air dengan memanfaatkan aliran air tersebut. Ini juga bisa dipergunakan atau dimanfaatkan. Energi air ini di seluruh dunia bisa mencapai 2.000 gigawatt atau sekitar 20% dari kebutuhan energi global yang ada saat ini. Kemudian untuk geo ini berasal dari kata bumi, thermal itu adalah panas. Jadi panas yang diperoleh dari dalam bumi atau geothermal yang bisa dikenalnya. Energi geothermal ini
Kirakan potensi energi geotermal di seluruh dunia bisa mencapai 70 ya, karena 70 gigawatt tidak terlalu besar ya jika dibandingkan dengan energi air atau energi angin, atau sekitar 0,3% dari kebutuhan energi global saat ini. Jadi kalau ini diimplementasikan atau diterapkan, yang potensinya yang paling banyak itu adalah di bagian ini, salah satunya adalah energi angin, energi air, kemudian energi surya, kemudian di bagian ini adalah panas atau geotermal yang dihasilkan dari panas bumi. Ya, yang selanjutnya adalah biomas. Untuk biomas ini diperkirakan juga potensi energi biomas di seluruh dunia bisa mencapai sekitar 1.000 atau sekitar 10% dari kebutuhan energi global saat ini. Nah, ini adalah gambaran atau semacam perkiraan ya, atau prediksi potensi energi terbarukan di seluruh dunia. Untuk salah satu isinya adalah menceritakan energi surya. Energi terbarukan ini ada energi angin, energi air, energi geotermal atau panas bumi, lalu di bagian selanjutnya adalah biomas, energi yang memanfaatkan dari makhluk hidup atau sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang kotoran hewan atau kotoran makhluk hidup yang dilakukan secara fermentasi sehingga menghasilkan biomas. Ya, lalu bagaimana dengan energi terbarukan? Kalau yang tadi menceritakan energi terbarukan di dunia, lalu bagaimana yang ada gambarannya di Indonesia? Untuk di Indonesia ini diperkirakan atau diperkirakan potensi energi surya di Indonesia itu bisa mencapai 207.505 megawatt atau sekitar 2,5 juta gigawatt per hours dalam hitungannya itu per tahunnya. Untuk energi surya. Lalu bagaimana untuk energi angin? Wind turbine atau turbin angin yang biasa dipergunakan perancangan turbin atau membuat turbin angin ini diperkirakan untuk potensi energi angin di Indonesia ini bisa mencapai sekitar 60 gigawatt atau sekitar 70.000 gigawatt hours per tahun. Lalu di bagian yang selanjutnya untuk air, energi air memungkinkan potensi energi di Indonesia bisa mencapai sekitar 75 gigawatt, kemudian ini adalah 330 terawatt per jam dalam hitungan per tahunnya. Ya, untuk energi yang paling besar, yang bisa potensi yang paling besar itu dari bagian ini, kalau melihat dari hasilnya itu untuk energi air cukup besar ya, karena Indonesia itu luasnya itu dikelilingi oleh permukaan air laut di sekelilingnya, atau bisa memanfaatkan gelombang air laut. Jadi luas lautan atau perairan yang ada di Indonesia itu cukup besar sekali. Jika ini dikembangkan atau dilakukan riset yang cukup serius untuk hal tersebut, diperkirakan bisa menghasilkan 75 gigawatt atau sekitar 330 terawatt hours per tahun. Jadi cukup besar energi potensinya ya, potensi energi yang dimiliki untuk
wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan panas bumi yang dimiliki oleh Indonesia? Energi geotermal ini, potensi energi geotermal di Indonesia bisa mencapai sekitar 29,5 gigawatt, jadi tidak juga terlalu besar jika dibandingkan dengan energi angin atau energi air, bisa sampai 75, ini 60 gigawatt. Untuk energi geotermal hanya mampu bisa memperkirakan atau menyumbang sekitar 29,5 gigawatt atau sekitar 13% dari potensi yang dimiliki. Kemudian untuk energi selanjutnya yang dipergunakan adalah biomas. Untuk biomas membutuhkan atau yang dihasilkan ini potensi energi biomas di Indonesia bisa mencapai sekitar 50 sampai 60 juta ton per tahun atau sekitar 25% dari total produksi limbah pertanian yang ada di Indonesia. Nah, jadi yang energi biomas ini merupakan hasil memanfaatkan energi yang diperoleh dari biologi, dari makhluk hidup. Ya, salah satunya adalah produksi dari limbah pertanian ya, karena limbah pertanian itu kan cukup banyak ya, ada misalnya limbah hasil sekam padi atau limbah hasil tanaman buah-buahan atau tanaman sumber pertanian yang lain atau minyak sawit, limbah dari produksi tangkos sawit itu juga bisa masuk dalam kategori biomas atau energi yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan energi yang lain. Ya, apa yang dimiliki, suaranya bisa jelas terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, jadi positifnya atau keuntungan energi terbarukan ini, plusnya atau keuntungan yang dimiliki, yang pertama bisa mengurangi atau mereduksi dampak dari emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan negatif lainnya. Yang maksud dengan dampak negatif lainnya ya seperti pencemaran terhadap limbah yang dikeluarkan atau polutan yang dihasilkan yang memberikan pengaruh atau bisa mempengaruhi ekosistem yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya penggunaannya menggunakan energi fosil, ya berpengaruh besar sekali terhadap lingkungan yang ada di sekeliling. Lalu yang selanjutnya untuk hal yang berikutnya, keuntungan energi terbarukan ini membantu mengurangi kebutuhan yang sangat kebergantungan atau menjadi ketergantungan pada energi fosil yang dimiliki. Jadi dengan energi terbarukan ini sebagai energi alternatif atau energi yang lainnya yang bisa digunakan untuk membantu untuk mengurangi kebergantungan terhadap energi fosil. Jadi ada energi alternatifnya. Nah, alternatif ini cukup memberikan kontribusi yang sangat membantu dalam hal untuk mengurangi krisis energi yang ditimbulkan oleh energi fosil tersebut. Lalu menstimulasi inovasi teknologi dan memperkuat ekonomi secara lokal. Jadi ada kontribusinya juga, keuntungan dari energi terbarukan, misalnya memanfaatkan PLTMH ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, itu menggunakan aliran tenaga air yang misalnya
dipasang atau dirancang di pegunungan atau di tempat permukiman yang berbukit-bukit, sehingga bisa membantu ekonomi secara global, ekonomi secara lokal, ekonomi yang ada di sekitar atau di sekeliling dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya bisa terbantu bagaimana bisa menggunakan energi listrik atau memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut. Ya, itu merupakan sisi lain ya, atau sisi positifnya untuk energi terbarukan. Lalu bagaimana kalau kita tinjau dari sisi kurangnya atau kekurangan yang dimiliki dari energi terbarukan ini? Yang pertama, cost atau biaya awal untuk membangunnya lebih besar. Misalkan ingin membangun pembangkit listrik tenaga air, jadi membuat bendungan dulu atau membuat waduk dulu yang cukup luas wilayahnya, kemudian mengalirkan sistem-sistem pengairan atau sistem pemipaan yang baik. Nah, itu adalah biaya awal yang cukup besar yang harus keluarkan ya untuk menghasilkan energi terbarukan tersebut. Biaya awal yang mahal. Biaya awal untuk membangun instalasi ya salah satunya adalah instalasi energi terbarukan tersebut, seperti memasang panel surya dalam jumlah cukup banyak, dalam jumlah sampai ratusan atau bahkan sampai 1000 solar cell yang dipasang atau yang diinstalasi. Sebagai bagian awalnya adalah membutuhkan terlebih dahulu biaya pemasangan awal yang lebih besar. Kemudian turbin angin atau wind turbine, ya turbin angin ini juga cukup besar biaya awalnya untuk mendirikannya, untuk memasang turbin angin tersebut. Misalkan untuk mendirikan tiang yang kokoh untuk turbinnya, lalu turbin angin ini dipasang dengan jumlah seberapa banyak atau dipasang dengan ukuran yang cukup besar, turbin yang dihasilkan atau turbin yang dibuat tersebut membutuhkan biaya awal yang lebih tinggi. Lalu turbin air juga lebih mahal lagi, relatif lebih mahal karena untuk pemasangannya atau instalasinya di dalam air, dan proses pemasangannya ya jelas akan berbeda dengan wind turbine atau turbin angin. Sedangkan kalau di turbin air kita harus mengkondisikan atau memasang turbin itu dengan baik atau dengan sesuai ya dengan kondisi berada di dalam air. Ya. Lalu di bagian yang berikutnya, meskipun biaya operasionalnya lebih murah dibandingkan dengan energi fosil, tetapi biaya investasi awal inilah yang seringkali menjadi kendala kenapa energi terbarukan atau energi tersebut seperti pemasangan panel surya, turbin angin, turbin air ini awalnya membutuhkan biaya instalasi yang lebih besar, karena tidak bisa juga hanya menggunakan satu solar cell saja atau satu turbin angin saja atau satu turbin air saja untuk bisa memenuhi dengan baik kebutuhan satu rumah. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau misalnya satu rumah itu ya nggak cukup hanya pasang satu turbin angin, apalagi kapasitasnya kecil ya dari turbin angin tersebut, seperti sekitar 500 watt, ya paling hanya bisa menghidupkan televisi atau menghidupkan lampu itu. Dan itu juga harus bisa diatur lagi. Bagaimana kalau misalnya kondisi tersebut penggunaannya lebih dari 500 watt. Nah, hal inilah yang menyebabkan investasi awal untuk
pembuatan energi terbarukan itu masih dalam kategori yang menjadi kendala untuk dilakukan. Ya, lalu di sisi yang lain, biaya awal yang mahal untuk lokasi. Lokasi ini juga tidak mudah dipilih. Bagaimana mendirikan turbin angin, kita juga nggak bisa sembarangan mendirikan turbin angin atau meletakkan turbin air di sembarang tempat. Pokoknya setiap ketemu air, setiap ada air langsung dipasang turbin air, itu juga nggak bisa. Karena harus dipelajari terlebih dahulu bagaimana karakteristik dari aliran air tersebut, kemudian apakah aliran air ini mengalir secara kontinu, kemudian berapa besar kecepatan atau tekanan yang dimiliki oleh air yang mengalir tersebut. Sama halnya juga dengan angin, untuk pemasangan juga tidak bisa dilakukan di bebas sembarang tempat. Ya harus dipastikan bahwa lokasi yang dipasang tersebut ialah lokasi yang memiliki atau menghasilkan aliran angin yang cukup tinggi atau cukup besar untuk aliran anginnya. Kemudian untuk solar cell, panel surya juga ini juga tidak bisa diletakkan di sembarang daerah atau di sembarang tempat. Juga harus dipastikan bahwa daerah atau lokasi tersebut harus dipastikan bahwa hampir tiap hari cahaya matahari selalu menyinari atau selalu bersinar. Kan tidak juga bisa memasang misalkan pasang panel surya tetapi meletakkannya di bawah pohon rindang atau di dalam hutan, itu juga tidak bisa dilakukan. Jadi harus memilih tempat-tempat terbuka atau zona-zona yang luas, yang terbuka dengan bebas, cahaya matahari bisa masuk, bisa menyinari panel surya tersebut dengan baik. Nah, itu merupakan sisi lain dari sisi melihatnya dalam hal lokasi. Untuk energi terbarukan, seperti energi terbarukan, energi angin, air, dan geotermal hanya dapat dihasilkan di lokasi yang memiliki sumber daya alam yang cukup, seperti lahan. Lahan ini lahan yang terbuka untuk solar cell, panel surya. Jadi kalau meletakkan solar cell atau panel suryanya itu meletakkan di dalam rumah atau meletakkan di rumah tetapi ditutupi oleh gedung-gedung bertingkat atau rumah-rumah yang tinggi, kalau misalnya di Jakarta ya, itu akan susah juga untuk menggunakan penggunaan panel surya tersebut. Lalu sungai juga harus dipastikan apakah debit air yang mengalir atau air yang mengalir tersebut cukup baik alirannya atau kecepatannya cukup stabil untuk bisa memutar turbin air tersebut. Karena kalau misalnya sungainya akan mengalir jika musim hujan, sedangkan musim kering atau musim kemarau bahkan airnya habis sama sekali, bahkan tidak ada air. Nah, ini juga akan menjadi suatu problem juga dalam mendirikan water turbine atau turbin air yang ingin dipasang di lokasi tersebut. Lalu daerah pegunungan ini juga menjadi pertimbangan lagi, daerah-daerah tersebut untuk memasang turbin air atau water turbine tersebut, karena ada beberapa daerah juga ya untuk pemasangannya cukup sulit untuk melakukan instalasi atau peletakan turbin tersebut. Kemudian setelah turbin ini dilakukan instalasi atau dipasang di tempat di daerah pegunungan tersebut, perlu dipastikan apakah lokasi ini tetap aman, artinya turbin air tersebut masih bisa terpasang dengan baik. Bisa saja dalam hitungan berapa minggu atau berapa bulan barang-barang tersebut ada yang mengambil atau ada yang mencuri atau menggunakan dengan tidak baik. Nah, ini juga menjadi pertimbangan hal-hal tersebut dalam hal pemilihan
lokasi untuk mendirikan turbin air tersebut. Ya, sementara energi surya hanya efektif di daerah yang memiliki matahari yang cukup. Nah, ini cahaya matahari memberikan peranan yang sangat penting karena solar cell, cahaya matahari ya akan bisa berfungsi jika pada siang hari, tapi kalau pada malam hari ya panel surya tersebut tidak bisa berfungsi, ya alternatifnya adalah menggunakan penyimpanan menggunakan baterai. Nah, di bagian ini sisi simpan atau bagian penyimpanan juga menjadi hal yang cukup perlu diperhatikan. Apakah untuk menyimpan panel surya tersebut bisa tersimpan dengan baik tanpa adanya bagian-bagian yang hilang ketika dipasang dan diinstalasi dalam waktu yang cukup lama. Ya, lalu di bagian selanjutnya ini masih menceritakan sama variabilitas produksi energi. Untuk energi terbarukan, variabilitasnya produksi energi terbarukan dapat bervariasi tergantung pada yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan, karena lingkungan ini sangat-sangat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penggunaan energi terbarukan tersebut, seperti cuaca atau musim. Misalnya salah satunya energi solar cell. Jadi kalau lingkungannya hampir misalnya kan lagi lingkungan atau cuacanya lagi musim hujan atau musim turun hujan ya, itu juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam hal menghasilkan energi listrik yang diperoleh dari panel surya. Lalu hal ini dapat memberikan atau mempengaruhi keandalan pasokan energi dan memerlukan sistem cadangan untuk menjamin keandalan dari penggunaan tersebut. Yang berikutnya ialah perlu pengembangan teknologi. Jadi ini energi terbarukan ini ya teknologinya masih perlu banyak di-improve atau masih perlu banyak dikembangkan lagi untuk menghasilkan energi tersebut. Jadi perlu pengembangan teknologi. Energi terbarukan masih memerlukan pengembangan teknologi untuk bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi untuk menghasilkan energi terbarukan tersebut. Ini juga yang perlu dilakukan lagi, atau maksudnya perlu dilakukan riset mengenai energi terbarukan tersebut, mengenai pengembangan energi. Kemudian selain itu infrastruktur dan sistem penyaluran energi juga perlu ditingkatkan untuk mendukung penggunaan energi terbarukan secara luas. Nah, ini hal-hal yang menjadikan sisi kurangnya, tapi sisi kekurangan ini kan bisa nanti kedepannya akan bisa dikembangkan ya sisi kekurangan ini. Tapi di era sekarang atau di tahapan ini ya sisi hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi hal tersebut ialah melakukan riset atau penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan energi terbarukan tersebut. Ya, masih kelanjutan ketergantungan pada sumber daya alam untuk energi terbarukan. Sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan seperti biomas dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Kenapa dapat mempengaruhi ketersediaan pangan? Karena bisa saja energi terbarukan ini memanfaatkan atau misalnya menggunakan minyak sawit atau minyak goreng ya, atau minyak yang biasa digunakan untuk memasak. Nah, ini juga memberikan pengaruh
ketersediaan, berapa besar minyak yang digunakan untuk menghasilkan energi atau digunakan untuk energi terbarukan tersebut, kemudian berapa banyak juga misalnya minyak sawit tersebut digunakan untuk kebutuhan atau keperluan untuk makan atau keperluan untuk memasak. Nah, ini hal-hal inilah yang menjadikan sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan seperti biomas bisa memberikan pengaruh atau mempengaruhi ketersediaan pangan dan dapat mempengaruhi harga bahan bakar. Selain itu, meskipun energi terbarukan tidak menghasilkan emisi atau gas buang yang tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan energi fosil, untuk proses produksinya juga membutuhkan bahan-bahan tertentu yang kadangkala atau bisa saja memberikan dampak negatif kepada lingkungan sekitar. Ya, itu merupakan kekurangan dari energi terbarukan. Kemudian energi terbarukan ini pemakaian terus-menerus kita ilustrasikan gambaran. Pemakaian energi terus meningkat dengan laju yang cukup tinggi, lalu kebutuhan akan minyak bumi yang masih besar. Ini merupakan gambaran ya, di tahun 1970, kemudian di sekitar tahun 2002 ya, sekarang 2023. Tapi kita proyeksikan perubahannya dari bagian tersebut. Untuk pertumbuhan atau kebutuhan energi tersebut untuk minyak bumi dari tahun 1970 sampai tahun 2002, grafik yang ditampilkan itu mengalami peningkatan. Jadi ininya bertambah ya. Dari tahun 1970, kemudian tahun 2002 meningkat terus mengalami peningkatan. Kemudian gas bumi juga mengalami peningkatan, batu bara. Nah, yang masih belum banyak tersentuh teknologinya ialah yang berwarna ini, warna biru dan warna merah. Nah, tenaga air dan panas bumi ya, itu merupakan energi terbarukan. Sedangkan energi fosil itu adalah batu bara, gas bumi, kemudian minyak bumi kebutuhannya selalu meningkat, tetapi di energi terbarukan menggunakan tenaga air dan panas bumi ini masih grafiknya itu masih tipis, artinya penggunaan teknologi terbarukan itu masih belum terlalu banyak penggunaannya atau pengoperasiannya. Nah, tetapi di bagian inilah menjadikan celah-celah penting ya, atau hal-hal yang perlu dikembangkan. Jadi untuk jurusan yang peminatannya KE ya, konversi energi, ini banyak sekali peluang-peluang riset atau penelitian yang ada hubungannya dengan penggunaan tenaga air, panas bumi untuk melakukan riset bagaimana meningkatkan atau mengubah tenaga air tersebut menjadi energi yang bisa dipergunakan untuk keperluan yang lain. Nah, itu adalah gambaran-gambarannya dari tahun ke tahun. Kemudian keterbatasan untuk cadangan bahan bakar fosil. Ini ilustrasi. Di ilustrasi ini prospek energi bersih berkelanjutan pada abad 21. Berarti kalau abad 21 itu ya sekitar tahun 2100 ya. Diidentifikasikan bahwa energi bersih yang dapat diperbarui akan mampu untuk menyediakan energi secara berkelanjutan, relatif stabil, dan dalam jangka waktu yang panjang, baik bagi negara-negara industri maupun negara berkembang. Jadi prospeknya cukup bagus. Jadi kalau yang konsentrasi peminatan di konversi energi itu ya peluang risetnya ya nggak akan pernah habis ya, artinya
banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa improve atau dikembangkan dengan menggunakan atau memanfaatkan energi terbarukan. Ya, energi bersih yang hanya digunakan di dalam negeri ya. Ini salah satunya tadi ada cerita PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau tenaga air, hidro, panas bumi, energi matahari dan energi baru lainnya bisa bisa dipergunakan untuk menghasilkan energi yang lain. Energi-energi ini, tenaga air, panas bumi, energi matahari, yang diinginkan adalah di bagian akhirnya itu dia bisa menghasilkan energi listrik. Jadi di bagian ini tujuan akhirnya tenaga air atau memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air tujuan akhirnya adalah menghasilkan listrik. Untuk panas bumi juga sama, di bagian akhirnya menghasilkan listrik. Energi matahari juga di bagian akhirnya ialah menghasilkan energi listrik, dan ini juga sama, energi baru lainnya di bagian akhirnya adalah bagaimana mengkonversikan energi awal yang diperoleh tersebut untuk bisa menghasilkan energi listrik. Nah, mekanismenya itu ya bermacam-macam, atau caranya atau rancangannya atau desainnya untuk menghasilkan energi listrik tersebut. Untuk energi listrik ini, karena dia menghasilkan energi listrik atau listrik yang sudah diperoleh tersebut, hampir peralatan itu bisa berjalan atau bisa bergerak dengan tenaga listrik. Jadi hampir semuanya ya, kalau diperhatikan ya, misalkan handphone atau handphone genggam ya, itu bisa hidup dengan listrik, tapi dia tidak bisa hidup langsung dengan misalnya ditiup angin atau menggunakan tiupan angin, handphonenya langsung hidup. Tetapi harus dikonversikan dulu energi angin tersebut menggunakan turbin angin terhubung dengan generator menghasilkan energi listrik, dan di bagian listrik inilah yang nantinya bisa menjalankan peralatan-peralatan yang lain. Banyak sekali, hampir bisa dikatakan 99% ya, peralatan-peralatan itu bisa beroperasi dengan listrik. Mobil juga bisa berjalan atau bergerak dengan tenaga listrik. Motor juga ada motor listrik. Kemudian misalnya sepeda juga ada sepeda listrik. Lalu untuk pencahayaan atau menghidupkan lampu, cahaya lampu bisa dinyalakan dengan tenaga listrik. Kemudian misalnya menghangatkan atau memanaskan sesuatu ya, misalnya pemanggang roti atau memasak air atau memasak untuk makanan, microwave itu juga bisa dihidupkan dengan tenaga listrik. Jadi intinya adalah penggunaan dari energi terbarukan itu untuk menghasilkan umumnya menghasilkan energi listrik, dan energi listrik ini dimanfaatkan untuk menghidupkan berbagai macam peralatan yang dipergunakan. Ya, macam-macam energi terbarukan. Yang pertama itu adalah air, keywordnya ya, ini adalah kata kunci, water, air. Air bisa diperoleh dengan mudah, dengan gampang ya, tapi tergantung juga posisinya. Kalau misalnya berada di gurun pasir atau di tempat misalnya di gurun ya, itu akan sulit untuk mendapatkan air, atau di tempat-tempat yang yang sumber daya airnya kecil atau sumber daya airnya bahkan sulit untuk ditemukan. Yang pertama adalah air, kemudian gelombang laut. Gelombang laut ini bisa diperoleh di laut lepas, di pinggir laut, menggunakan gelombang laut. Gelombang laut ini juga tidak akan pernah habis, karena
air laut itu selalu bergelombang tiap detik, tiap menit, tiap jam, bahkan selama 24 jam gelombang laut ini selalu dikeluarkan oleh laut. Lalu energi angin merupakan energi terbarukan dengan memanfaatkan turbin angin, wind turbine bisa digunakan di bagian tersebut. Cahaya matahari, solar cell, matahari tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, matahari selalu bersinar ya. Tetapi ada bagian-bagian negara-negara tertentu untuk pencahayaannya, misalkan di negara yang dekat dekat kutub utara atau kutub selatan, ya cahaya matahari lebih minim ya, atau cahaya mataharinya tidak terlalu, intensitas cahaya matahari yang dihasilkan tidak terlalu besar. Tapi di bagian-bagian negara-negara yang cahaya mataharinya hampir bisa tiap hari diperoleh, tersebut cahaya matahari inilah masuk dalam kategori energi terbarukan yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian panas bumi, geotermal, panas bumi masuk ke dalam kategori energi terbarukan. Bahan bakar nabati, ya ini bahan bakar yang diperoleh dari makhluk hidup, dari tumbuhan, dari nabati. Misalnya penggunaan biji jarak atau biji karet, minyak biji karet atau minyak sawit, itu masuk dalam kategori bahan bakar dari tumbuh-tumbuhan yang bisa dipergunakan juga, masuk dalam kategori energi terbarukan. Nuklir ini kenapa dia masuk ke bagian ini? Karena penggunaannya cukup lama ya, penggunaan dari reaksi nuklir tersebut bisa sampai puluhan tahun. Bahkan sekarang ini ada pembuatan atau riset yang merancang atau sudah mulai melakukan pengembangan baterai, namanya baterai nuklir. Jadi kan kalau yang selama ini kan kita menggunakan, kalau handphone ya, handphone paling sekitar 8 jam atau 10 jam. Nah, dengan baterai nuklir ini bisa beroperasi sampai puluhan tahun. Jadi dipasang di sistem tertentu menggunakan baterai nuklir. Nanti coba aja cari di internet ya, baterai nuklir. Itu pengoperasiannya atau pemakaiannya bisa sangat lama jika dibandingkan dengan baterai-baterai yang konvensional, seperti baterai cas atau baterai alkalin atau baterai ABC. Sampah ini juga masuk dalam kategori energi terbarukan, karena energi terbarukan ini sampah-sampah ini ya, bukan sampah plastik, bukan sampah besi atau sampah rongsokan, tetapi sampah-sampah yang diperoleh dari tumbuhan, biologi, itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan biomas, menghasilkan gas metan, gas yang bisa mudah terbakar ketika terkena atau bersentuhan dengan nyala api. Jadi gas tersebut bisa terbakar dengan baik. Ya, untuk roadmap pemanfaatan biofuel ini gambaran ya. Diperkirakan di tahun roadmap biofuel berarti bahan bakar, fuel itu adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, biologi. Untuk biodiesel itu di tahun 2005 sampai 2010 pemanfaatan biodiesel sebesar konsumsi solar sekitar 10%.
Kemudian 2011 sampai 2015 untuk pemanfaatan biodiesel 15%, konsumsi solar 2016 20%. Biodiesel, bioetanol, kemudian biokerosin ini bisa digunakan untuk memanfaatkan atau menggunakan energi terbarukan tersebut. Ya, lalu bagaimana dengan cadangan dan produksi energi? Cadangan dan produksi energi untuk minyak bumi, gas bumi, batu bara nanti bisa diperkirakan untuk penggunaannya sumber daya, cadangan, produksi, lalu rasio cadangan berbanding dengan produksi per tahun. Untuk energi non fosil seperti tenaga air, tenaga mikrohidro, panas bumi, biomas, tenaga surya, tenaga angin, uranium. Ya, ini tadi ada uranium, itu adalah nuklir ya, yang peluruhan dari tenaga menggunakan energi uranium untuk menghasilkan energi listrik, baterai nuklir. Itu kapasitasnya diperkirakan data yang diperoleh itu ada sebesar seperti ini, 4.200 megawatt untuk tenaga air, kemudian untuk uranium sekitar 30 megawatt. Ya, lalu yang berikutnya ialah tabel potensi tenaga angin di Indonesia untuk skala kecil, kemudian ada skala menengah dan skala besar. Kecil, menengah, besar. Untuk kecepatan angin skala kecil 2,5 sampai 4 meter per second. Daya spesifiknya dalam ini ya yang ditimbulkan watt per meter kuadrat, 75 watt per meter kuadrat, kapasitas sampai dengan 10 kilowatt. Lokasi yang ada di Indonesia diperkirakan itu untuk skala kecil berada di daerah Jawa, NTB, NTT, Maluku, Sulawesi. Kemudian untuk skala menengah juga ternyata di NTB, NTT, Sulsel ya, Sulawesi Selatan, Sultra, Selatan Jawa cukup besar kecepatan angin yang ditimbulkan. Kemudian untuk skala besar berada lokasinya itu di daerah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, NTT, Nusa Tenggara Timur, pantai selatan Jawa. Jadi daerah-daerah di pesisir pantai ini bisa menghasilkan kecepatan angin untuk mendirikan turbin angin dengan kecepatan bisa sampai mencapai di atas 5 meter per second. Jadi kecepatan anginnya itu bisa lebih dari 5 meter per detik untuk kecepatan angin tersebut. Ya, untuk bahan baku, kalau yang tadi menceritakan tentang potensi tenaga angin, kemudian untuk bahan baku biofuel, biofuel ini yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari makhluk hidup, bahan bakar biologi. Kelapa sawit ini adalah bagian dari penggunaan bahan bakar biofuel. Jarak itu bukan jarak pagar ya, maksudnya tanaman pohon tanaman karet, buah biji karet, singkong, tebu ini bisa menghasilkan bioetanol. Kemudian kelapa, minyak kelapa, kemudian karet, kemiri, alga, limbah minyak, ada limbah minyak ini bisa menghasilkan bio oil atau biodiesel, dan di bagian selanjutnya adalah
etanol. Etanol ini juga bisa dijadikan bahan bakar, bioetanol yang bisa diperoleh dari sorghum, sorghum manis, kemudian aren, sagu, jagung, limbah nabati. Ya, itu adalah gambaran mengenai bahan baku biofuel yang bisa diperoleh untuk menghasilkan biodiesel, bioetanol, kemudian ini juga bahan-bahan ini merupakan bahan-bahan yang seringkali menjadi kebutuhan pokok ya, atau kebutuhan sehari-hari, seperti misalkan tebu. Tebu ini selain digunakan untuk membuat gula atau makanan manis atau pemanis, juga bisa digunakan untuk bioetanol. Nah, inilah yang tadi di bagian slide sebelumnya itu ada kekurangan dari sisi penggunaan, karena kebutuhan dari hasil-hasil tanaman, hasil-hasil pertanian tersebut menjadi rebutan untuk, dalam arti kebutuhan konsumsi makan dengan konsumsi kebutuhan energi. Singkong ini juga menjadi rebutan, kelapa, karet, kemudian jagung. Di sini ada tanaman jagung, itu juga menjadikan rebutan penggunaan untuk konsumsi makanan. Untuk bahan bakar nabati, potensi migas nasional cenderung berkurang. Untuk itu, pengembangan energi alternatif sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah pengembangan tanaman untuk dijadikan alternatif menggantikan migas, minyak, dan gas. Untuk bahan bakar nabati adalah sejenis bahan bakar yang bahan bakunya bisa berasal dari berbagai sumber daya nabati, yaitu kelompok minyak dan lemak. Jadi itu bagian-bagian yang menjadikan potensi bahwa bahan bakar nabati ini selain bisa dipergunakan sebagai energi terbarukan, tetapi juga kita harus bisa mengatur tersebut atau menentukan bahan ini juga bisa dijadikan sebagai kebutuhan pangan atau kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi kehidupan. Ya, tanaman-tanaman yang memiliki potensi untuk bahan bakar nabati, yang pertama adalah tanaman pangan seperti kacang tanah. Ini juga ada potensinya bisa menghasilkan energi terbarukan. Kedelai dan sejenisnya, umbi, ada singkong, tadi ada singkong ya, singkong, ubi jalar dan sejenisnya, serta tanaman yang berupa biji-bijian, jagung, tanaman serelia, dan bunga matahari. Ini kalau diolah juga bisa menghasilkan energi terbarukan. Jadi bisa dimanfaatkan selain sebagai makanan atau sebagai kebutuhan konsumsi makan, bisa juga dipergunakan untuk menghasilkan energi yang lain. Lalu tanaman perkebunan yang bisa menjadi biodiesel atau bioetanol ini adalah kelapa sawit, sagu, dan tebu. Kalau melihat dari penjelasan ini, untuk kelapa sawit, sagu, dan tebu ini hampir semuanya ya, ini dikonsumsi oleh manusia untuk makanan. Jadi menjadi kebutuhan yang saling diperlukan. Jadi kalau misalnya kelapanya terlalu banyak digunakan untuk bioetanol atau biodiesel, sedangkan
keperluan untuk misalnya minyak kelapa atau minyak kelapa sawit sulit untuk ditemukan di pasar, atau kan bahkan dulu sempat ada berita minyak kelapa itu sampai sulit ditemukan di di pasaran. Nah, di bagian-bagian ini banyak hal yang menjadikan hal-hal tersebut membuat alternatif lain bagaimana memikirkan kebutuhan ini supaya seimbang antara kebutuhan energi terbarukan dengan konsumsi keperluan kehidupan sehari-hari. Ya, untuk bagian yang lanjutannya ialah penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan. Yang pertama itu adalah tenaga listrik dilaksanakan melalui perluasan. Bagaimana caranya? Ialah dengan melakukan perluasan jaringan PLN, pembiayaan melalui APBN untuk mendirikan listrik tersebut, APBD dan masyarakat. Lalu untuk daerah-daerah yang terpencil, penyediaan tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat, seperti tidak lagi menggunakan genset yang berbahan bakar minyak. Kedua, bahan bakar, pemanfaatan biogas, briket, dan kayu bakar untuk keperluan memasak. Pengembangan bahan bakar nabati dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia setempat dapat dilakukan terbatas pada desa yang sudah masuk dalam kategori desa mandiri energi. Jadi di salah satu desa atau desa tertentu, kalau dia sudah masuk dalam kategori desa mandiri energi, artinya dia sudah bisa menghasilkan atau memiliki energi sendiri atau energi alternatif, sehingga dia tidak perlu lagi menggunakan energi-energi yang berasal dari energi fosil ya, atau energi yang berasal dari minyak bumi, gas bumi, atau dari batu bara. Ya, yang ketiga adalah mekanik. Dari sisi mekaniknya, mekanik termal, pemanfaatan langsung energi terbarukan untuk kegiatan produktif seperti pengolahan produk pertanian, industri rumah tangga. Kemudian umumnya merupakan teknologi tepat guna yang dapat diproduksi secara lokal. Itu bagian dari penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan. Ya, oke. Sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada untuk perkuliahan atau absen perkuliahan di Google Classroom ya, nanti bisa menuliskan. Mungkin Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Saya mau nanya Pak. Iya. Tadi kan di penjelasan Bapak kan tadi ternyata biodiesel itu bisa dimanfaatin dari ini ya Pak, kelapa sawit ya Pak, industri kelapa sawit. Iya. Bukannya ini ya Pak, kalau misalkan kan kelapa sawit itu kan membutuhkan lahan yang luas, jadinya karena permintaan dari minyak sawit itu untuk dimanfaatin untuk biodiesel itu apakah berdampak juga kan kayak ke alam gitu Pak, jadi lebih merugikan, maksudnya spesies jadinya Pak, ke keanekaragaman hayati jadinya Pak. Iya. Jadi seperti itu Pak, maksudnya apakah energi terbarukan ini jatuhnya juga punya dampak negatif yang seimbang gitu Pak, tapi dalam konteks yang berbeda aja gitu Pak. Iya, betul. Jadi energi terbarukan itu kan tadi ada sisi positif dan negatif ya. Kalau misalnya sisi kekurangannya misalnya kelapa sawit. Ya, memang kelapa sawit kan kita hampir bisa peroleh minyak sawit atau minyak kelapa tersebut ya dalam hitungan berapa kali panen ya, misalnya dalam waktu berapa bulan dia bisa menghasilkan minyak sawit. Tapi
sisi negatifnya juga ya, misalnya untuk untuk membuat perkebunan kelapa sawit kan membutuhkan space ya, atau lahan yang luas, kemudian zona yang cukup panjang, cukup lebar. Nah, itulah yang menjadikan hal-hal sisi kurangnya atau sisi